Bun. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Apakah benar dengan Ibu Eka Flore? Benar, Bu. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Ada, Sus. Ada keluhan apa yang Ibu rasakan akhir-akhir ini? Saya merasakan sesak, Sus, sama sering mudah kelelahan, Sus. Baik, Bu. Usia kandungan Ibu sudah masuk berapa minggu? Kira-kira 32 minggu. Baik, Bu. Mari kita periksa ya. Bu. Baik, sebelum kami melakukan pemeriksaan leopard, di sini saya akan melakukan pencucian tangan dengan 6 langkah. Baik, di sini saya akan melakukan yang pertama, yang dimana bertujuan untuk mengetahui tinggi fundus uterus si ibu dan usia kehamilan ibu. Yang dimana tangan kanan dan tangan kiri saya letakkan di simfisis pubis si ibu dan merabanya hingga menuju fundus uterus si ibu. 3 jari dari bawah PX. Selanjutnya saya akan mengukur tinggi fundus si ibu, yang dimana saya akan meletakkan pita ukur di bawah simfisis si ibu sampai dengan fundus urteri. Baik, di sini yang saya dapatkan 32 cm, yang dimana usia kandungan ibu saat ini 32 minggu. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan leopard 2, yang dimana bertujuan untuk mengetahui posisi letak janin pada ibu dan kemudian untuk mengetahui DJJ atau detak jantung janin. Baik, Bu, langsung saja. Misi ya, Bu. Saya akan merabanya dan menentukan seperti panjang memeras, seperti papan ditandai dengan punggung janin, dan di sini saya akan merabanya yang ditandai dengan menemukan seperti bulatan kecil keras yang ditandai dengan kepala janin. Sekarang kita melakukan pemeriksaan DJJ, yang dimana di sini kami akan menggunakan alat Doppler untuk mengetahui berapa frekuensi DJJ yang dihasilkan selama 1 menit. Misi ya, Bu. Baik, di sini kami menemukan DJJ frekuensinya itu sebanyak 130 kali per menit, di mana normalnya DJJ itu mulai dari 120 sampai 160 kali per menit. Baik, selanjutnya di sini kami akan memeriksa pada leopard 3, di mana pada leopard 3 ini menentukan atau mengetahui letak janin di bawah bagian ibu. Baik, selanjutnya di sini kami akan melakukan pemeriksaan leopard 3, di mana leopard 3 ini menentukan atau mengetahui letak janin di bawah bagian ibu. Pertama, di sini saya meletakkan tangan kanan saya di atas simfisis si ibu. Kemudian tangan kiri saya menahan fundus uteri. Kemudian saya meraba bagian abdomen bawah ibu untuk menentukan bentuk dan kerasnya. Di sini saya meraba bulat keras. Nah, disinilah terdapat kepala janin. Baik, di sini saya akan melakukan leopard 4, yang dimana bertujuan untuk menentukan apakah kepala janin sudah sampai PAP atau belum, yaitu dengan cara kami akan merabanya mulai dari fundus urteri sampai ke simfisis. Permisi ya, Bu. Apabila kedua jari menyatu, maka kepala janin belum sampai PAP. Dan apabila kedua jari tidak menyatu, sudah sampai di PAP. Akan melakukan leopard 2. Di sini saya meletakkan tangan saya di bagian sisi kanan atau sisi kiri si ibu dan merabanya. Dan di sini saya mendapatkan panjang bulat, itu artinya punggung si bayi atau punggung si janin. Dan saya meletakkan tangan saya di bawah simfisis si ibu. Dan di sini saya mendapatkan keras
keras bulat dan itu artinya kepala si bayi. Leopard 2 ini bertujuan untuk mengetahui letak janin. Leopard 1 di mana saya meletakkan tangan saya di simfisis si ibu sampai ke fundus uterus si ibu. 3 jari di bawah PX si ibu. Di sini Leopard 1 bertujuan untuk mengetahui tinggi fundus uterus si ibu, di mana kita dapat mengukurnya dengan menggunakan sentimeter. Mengukurnya dari simfisis sampai ke fundus uterus si ibu. Di sini saya mendapatkan 32 cm yang artinya usia kehamilan si ibu sudah memasuki 32 minggu. Selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan Leopard kedua yang bertujuan untuk mengetahui letak janin dan mengetahui DJJ janin. Di sini cara melakukannya itu dengan meraba bagian kanan atau bagian kiri si ibu. Dan di sini saya mendapatkan panjang bulat, itu artinya punggung bayi. Dan saya meraba bagian bawah. Dan di sini saya mendapatkan bulat keras, itu artinya kepala janin. Dan di sini juga akan mendengarkan DJJ janin dengan menggunakan Doppler. Saya meletakkan Doppler di bagian fundus ibu dan mendengarkan selama 1 menit. Dan di sini saya mendapatkan DJJ janin 130 kali per menit, normalnya 120 kali per menit sampai 140 kali per menit. Selanjutnya di sini saya akan melakukan Leopard 3, di mana tujuannya yaitu untuk mengetahui letak janin. Dan saya meletakkan tangan saya di bagian bawah simfisis si ibu dan meletakkan tangan kiri di bagian fundus ibu dan menahannya. Dan saya meraba bagian simfisis si ibu. Dan di sini saya mendapatkan keras bulat, itu artinya kepala janin. Baik, selanjutnya saya akan melakukan Leopard keempat yang bertujuan untuk mengetahui apakah kepala janin sudah memasuki PAP atau belum. Dengan cara melakukan, kita menghadap kaki pasien atau kaki si ibu dan kita meletakkan tangan kita di bagian fundus uterus si ibu dan merabanya sampai ke bawah seperti ini. Jika ujung jari saling bertemu, itu artinya kepala bayi masih belum sampai ke PAP. Tetapi jika ujung jari tidak bertemu seperti ini atau tidak bersentuhan, itu artinya kepala bayi sudah memasuki PAP. Baik, di sini saya akan melakukan yang pertama. Alat yang saya gunakan yaitu sentimeter. Di sini saya meletakkan tangan kanan dan tangan kiri saya di simfisis ibu dan merabanya dari bawah sampai 3 jari di bawah PX ibu. Yang bertujuan supaya kita mengetahui fundus uterus ibu. Jadi di sini saya memakai sentimeter untuk mengukur. Di sini kita meletakkan di bagian simfisis ibu mulai dari 0 sampai fundus uterus ibu. Di sini saya mendapatkan 32 cm, berarti usia kehamilan ibu sekarang sampai di 32 minggu. Saya akan melakukan yang kedua bertujuan supaya kita mengetahui letak janin. Baik, saya akan meraba di bagian kanan si ibu terdapat panjang keras, berarti ini punggung si janin, dan di bagian di sini terdapat bulat keras, berarti di sini kepala janin. Baik, selanjutnya saya akan melakukan DJJ kepala janin. Saya akan memakai alat Doppler. Saya meletakkan Doppler di bagian abdomen si ibu dan saya akan mendengarkannya detak jantung janin selama 1 menit. Baik, saya mendapatkan 130 kali per menit, sedangkan normalnya 120 sampai 140 kali per menit. Selanjutnya saya akan melakukan Leopard ketiga yang bertujuan supaya mengetahui letak janin. Saya meletakkan tangan kanan saya di simfisis ibu dan meletakkan tangan kiri saya di fundus uterus dan meraba di bagian simfisis ibu dan saya mendapatkan bulat keras, berarti ini kepala janin. Selanjutnya saya akan melakukan Leopard keempat yang bertujuan supaya kita mengetahui janin
sudah masuk ke PHP atau tidak. Baik, di sini saya akan merabanya mulai dari fundus sampai ke bawah simfisis. Jika jari bertemu, kedua jari bertemu, berarti si bayi belum masuk ke PHP. Tapi jika kita merabanya sampai simfisis si ibu, jika kedua jari tidak bertemu, berarti si janin sudah masuk ke PHP. Ya. Saya akan melakukan method pertama, yaitu untuk mengukur tinggi fundus uteri ibu dan mengetahui usia kehamilan ibu. Untuk meraba simfisis ibu dari bawah hingga ke fundus uteri ibu di bawah 3 jari di bawah PX. Selanjutnya kita mengukur tinggi fundus uteri ibu yang dimulai dari simfisis ibu sampai ke fundus uteri ibu. Nah, yang dimana ukurannya saya dapat 32, yang berarti itu usia kehamilan ibu sudah mencapai 32 minggu. Bagian sisi abdomen ibu terdapat panjang kerasnya ibu. Janin di bawah abdomen ibu terdapat bulat keras di kepala janin. Selanjutnya melakukan pemeriksaan DJJ pada bayi dengan cara meletakkan Doppler pada abdomen ibu, dengarkan selama 1 menit. Hasil yang saya dapatkan dari pemeriksaan DJJ 130, normalnya DJJ 120 sampai 140 kali per menit. Jika ini bertujuan untuk mengetahui usia bayi dengan cara menekan bagian bawah abdomen dan memberikan sedikit tekanan pada satu pelus. Dari hasil yang saya dapatkan, bulat di kepala janin. Tujuan mengetahui janin sudah masuk dengan cara menekan dari fundus uteri sampai ke fisis pubis. Jika jari bertemu berarti janin belum masuk ke PHP. Jika janin tidak bertemu, janin sudah masuk ke PHP. Melakukan pemeriksaan Leopard bertujuan untuk mengetahui tinggi fundus uteri si ibu. Baik, saya akan mengukur dari simfisis sampai ke fundus uteri si ibu, lalu memberikan 3 jari di bawah PX si ibu. Setelah ini kita akan melakukan pengukurannya mulai dari simfisis sampai fundus uteri si ibu untuk mengetahui usia kehamilan si ibu. Di sini terdapat 32 cm, berarti usia kehamilan si ibu sudah sampai di 32 minggu. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan yang kedua, yang dimana kita mengetahui DJJ atau detak jantung janin. Di sini saya mengetahui dan merabanya keras panjang, berarti di sini terdapat punggung si janin, sedangkan di sini terdapat kepala si janin keras dan bulat. Setelah itu kita akan melakukan mendengarkan detak jantung si janin dengan menggunakan Doppler dan meletakkannya di abdomen si ibu, menghitungnya selama 1 menit. Baik, saya mendengarkannya 130 kali per menit, sedangkan normalnya 120 sampai 140 kali per menit. Di sini saya akan melakukan methode ketiga untuk mengetahui letak si janin. Saya mendapatkan dan meraba simfisis si ibu dengan tangan kanan saya dan tangan kiri saya di fundus uteri si ibu. Saya meraba di simfisis si ibu terdapat bulat dan keras, berarti kepala si janin sudah berada di simfisis si ibu. Nah, selanjutnya di sini saya melakukan tindakan yang keempat untuk mengetahui letak janin apakah sudah berada di bawah PHP
kaki si ibu dan memulai dari fundus uteri si ibu. Jika ujung jari saling bertemu, berarti letak janin belum berada di bawah PAP. Tetapi jika fundus